Salam saudara, Tuhan selalu baik bagi kita sehingga memberikan waktu untuk menikmati kemurahan-Nya. Tentunya melalui belajar firman Tuhan bersama GKSIA Jakarta. Bahasan kita hari ini adalah umat yang kudus bagi Tuhan, Imamat 20 ayat 26. Saudara, kata lain untuk menyebut kudus dalam Alkitab dapat juga diartikan khusus. Jika berkenaan dengan kekudusan Tuhan, dapat juga dimengerti dikhususkan oleh Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita telah dipilih menjadi khusus dari miliknya yang lain. Sebagaimana dalam Imamat 20 ayat 26 berkata, "Kuduslah kau bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Dengan demikian, setiap kita adalah umat yang telah dikhususkan Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Kudus berarti istimewa atau lebih dari yang lain. Demikianlah kita dalam pandangan Allah menjadi khusus baginya. Mengapa kita menjadi kudus? Ada 3 alasannya. Yang pertama, karena Tuhan adalah kudus. Tuhan berkata bahwa kita telah dikhususkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita mesti kudus. Dasar utamanya adalah karena Allah kudus, setiap umatnya haruslah kudus baginya. Dalam ayat 15 firman Tuhan berkata, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Tuhan telah menguduskan kita dengan pengampunan dosa. Dengan demikian kita harus menjaga kekudusan tersebut supaya kebenaran Allah terus nyata dalam hidup kita. Kita dikuduskan sehingga menjadi khusus bagi Tuhan. Karena itu perbuatan kita senantiasa menjadi khusus bagi Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan memisahkan kita dari yang lain. Dalam konteks bangsa Israel pada waktu itu, mereka dipisahkan dari bangsa-bangsa sekitarnya. Tujuannya supaya tidak tercemar dan menyembah ilah yang lain. Kemudian mereka tetap menyembah Allah yang benar dan menjadi alat Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa tersebut. Allah dengan sengaja memisahkan umatnya dari cara hidup dunia supaya menjadi penyembah dan melayani Allah. Tidak bercampur dengan cara hidup duniawi dan mengasampingkan segala bentuk kecurangan hidup. Meninggalkan semua bentuk dunia tipu-tipu. Namun berbalik pada Tuhan untuk memuliakannya. Yang ketiga, karena kita ini adalah milik Tuhan. Dikuduskan di dalam Tuhan juga berkenaan dengan kepemilikan. Maksudnya adalah hanya pihak yang menebuslah yang berhak atas kepemilikan seseorang. Itulah yang dikerjakan Allah terhadap kita sebagai umat pilihannya. Dengan penebusan Kristus terhadap kita, otomatis kita menjadi miliknya. Sama dengan bangsa Israel yang dipilih oleh Allah sebagai miliknya. Sehingga mereka pun ditebus dari perbudakan Mesir pada waktu itu. Dan mereka adalah milik Allah. Wajarlah Allah menghendaki kita yang kudus, supaya kudus. Sebab kita adalah milik kesayangannya. Dengan demikian, kita tidak memiliki hak atas diri kita. Selain menundukkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu menjaga kekudusan hidup. Saudara, menjaga kekudusan hidup adalah tanggung jawab kita sebagai umat pilihan Tuhan. Masing-masing kita punya peranan dalam keluarga dan gereja untuk saling meneguhkan dan mengingatkan yang lain dan akan keberadaan kita di hadapan Allah. Menjadi umat yang kudus adalah kehendak Allah bagi kita semua. Tetaplah jaga kekudusan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.